dan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan selama bulan Ramadan ini. Di antaranya dari sholat taraweh kita lakukan 2 kali sholat ba'da isya dan taraweh mujahadah ya, atau taraweh murajaah, di mana taraweh ba'da isya kita sudah selesaikan 1 juz dan tarawih mujahadah alhamdulillah sudah menyelesaikan 8 juz. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan kita bisa menghatamkan lebih banyak lagi. Kemudian kita juga mengadakan iktikaf 30 hari ya. Jadi dimulai dengan mulai dari hari pertama kita sudah buka iktikafnya, dan kita sudah juga sediakan untuk buka dan makan sahurnya. Kemudian kegiatan berikutnya santunan anak yatim, bingkisan petugas kebersihan, basar murah, pesantren keringat untuk anak-anak kita di TPQ, kemudian zakat infak dan sedekah, dan terakhir pelaksanaan sholat id. Nanti secara detail panitia akan dan PIC masing-masing akan melaporkan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian pengumuman yang kedua terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Insya Allah khotib akan diisi oleh Bapak Dr. Bambang Irawan, dosen di UIN, dan imam oleh Kiai Haji Ayatullah Al-Hafiz Internasional. Alhamdulillah beliau sudah datang juga bisa bergabung, dan muazin oleh Ustadz Amri. Mewakili DKM dan panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para donatur dan pada para jamaah atas kontribusinya sehingga semua ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan amal baik sekalian Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dan tak lupa kami sampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, dan doakan kami pengurus dan panitia tetap amanah, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun depan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala dosa, dan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Demikian sambutan yang bisa kami berikan. Untuk para jamaah yang baru datang, kami mohon untuk mengisi saf-saf yang kosong di depannya, karena sholat id akan kita mulai di pukul 7 tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Pada jamaah semuanya, 5 menit lagi kita akan mulai sholat id. Bagi jamaah yang mau wudhu atau sudah batal, bisa wudhu di dekat sini di Icon Sentro atau bisa ke Masjid An-Nahl terdekat. Kita akan mulai 5 menit lagi untuk sholat id. Jadi bagi jamaah yang masih ada di luar, mohon segera masuk ke dalam shaf. Kita akan memulai sholat id 5 menit lagi dari sekarang. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا. Kami informasikan bagi pemilik mobil dengan nomor polisi B2257 BOE warna putih dengan tipe mobil Honda Jazz. Kembali lagi kami informasikan bagi pemilik mobil dengan nomor polisi B2257 BOE dengan warna putih dengan tipe mobil adalah Honda Jazz. Saat ini kondisi mobil masih menyala dan tidak ada pemiliknya di dalam mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Adapun tata cara pelaksanaannya seperti biasa, dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama sebanyak 7 takbir dan rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Di antara takbir tersebut kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة جامعة صلاة جامعة صلوا سنة عيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الحديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi balagha risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa jihada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diamanahkan Allah lewat usia yang masih ditambah Allah, dan kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dari bumi ini. Kita masih dapat melihat hangatnya matahari. Kita masih dapat menghirup udara segarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu di hari Idul Fitri ini, saya selaku pribadi mengucapkan kepada semua Bapak Ibu yang saat ini sedang berbahagia merayakan hari Idul Fitri dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal ya karim. Dari sejak kemarin kita sudah mengumandangkan takbir.
Apa itu takbir? Allahu Akbar. Apa hakikat Allahu Akbar itu? Tidak lain dan tidak bukan, siapapun yang mengaku pintar dengan ilmunya, dengan Allahu Akbar, dia sadar dia paling bodoh di hadapan Allah. Yang mengucapkan Allahu Akbar, yang sombong dengan hartanya, di hadapan Allah dia orang yang miskin. Itulah arti Allahu Akbar. Yang merasa besar dengan jabatannya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya dia hina di hadapan Allah. Bukan takbir namanya, kalau tidak menjadikan diri tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, itu artinya tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu artinya kita membuka hati kita bahwa sampai hari ini kita masih diberi Allah amanah usia untuk hidup. Di mana banyak orang yang sudah dipanggil Allah karena penyakit atau karena faktor lain yang usianya jauh di bawah kita, sudah dipanggil Allah. Dan dengan alhamdulillah itulah kita bersyukur, ya Allah, walaupun aku dapat ujian, tapi hari ini Engkau masih izinkan aku hidup. Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Dengan ucapan alhamdulillah, sesusah-susahnya kita, masih banyak orang lain yang lebih susah daripada kita. Mungkin kita sakit, tapi ada orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Mungkin kita bangkrut dalam bisnis, orang lain kerugiannya lebih besar daripada kita. Mungkin ada orang-orang yang kita cintai dipanggil Allah karena waktunya sudah selesai. Dipanggil satu. Orang yang paling kita cintai, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita. Tapi kita tetap alhamdulillah. Karena ada orang yang dipanggil Allah bukan cuma satu, dipanggil Allah sekali dua, sekali tiga. Ketika gempa, banjir, yang kehilangan bukan cuma hilang suami, bukan cuma hilang istri, tapi hilang rumah, hilang anak-anak. Tapi dengan alhamdulillah kita tetap bersyukur. Sesusah-susahnya kita, Allah tidak membuat kita lebih susah, padahal Allah mampu. Apa yang tidak mampu dilakukan Allah? Ucapan la ilaha illallah, apa itu artinya? Artinya bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi la ilaha illallah, tidak ada yang paling aku pentingkan kecuali hanya Engkau, ya Allah. Apa gunanya ilmu kalau bikin kita sombong? Apa gunanya harta kalau kita mengecilkan orang lain? Apa gunanya pejabat kalau kerjanya menjilat? Tapi dengan la ilaha illallah, Engkau yang paling aku utamakan, ya Allah. Itulah hakikat daripada takbir, tahmid, dan tahlil. Siapapun yang membaca ini tidak akan pernah sombong karena bagi dia adalah titipan. Apapun itu ilmunya, hartanya, semua titipan dari Allah. Tak perlu sombong. Tak perlu untuk menunjukkan kemampuan harus merendahkan orang. Baru jadi camat, kasih mobil dinas, dikasih supir, dia mau naik mobil, supirnya yang jauh dipanggil, kemari. Ada apa, Pak? Buka pintu. Wah, buka pintu harus supir yang disuruh, sombong. Apa gunanya takbir, tahmid, tahlil itu? Ya. Sekarang ini dunianya orang dunia sombong, pamer-pamer, belanja miliaran, bilangnya murah banget, sombong. Ya. Apa gunanya takbir, tahmid, dan tahlil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohlah Rasulullah, beliau Habibullah, kekasih Allah, tidak pernah sombong. Mengadu di hadapan Allah, dalam sholat-sholatnya dia meneteskan air mata sampai membasahi bajunya. Membasahi bajunya dari sholat tahajud sampai sholat subuh berjamaah, bajunya masih basah oleh air mata. Padahal kekasih Allah yang doanya pasti dikabulkan, tapi sholatnya membuat bajunya basah oleh air mata. Itulah karena sadar akan kebesaran Allah itu.
Dan ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, kenapa ibadahmu ini kok luar biasa? Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak ingin, kata Rasulullah, dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Apa yang belum dikasih Allah sama kita? Buktinya sampai hari ini kita masih diberi Allah amanah usia, kita masih beriman, kita masih bisa sholat id berjamaah. Sesusah-susahnya kita masih ada yang dibawa. Apa itu? Iman. Makanya jangan gadaikan iman. Yang paling berharga ini adalah iman. Iman ini yang mau dibawa mati. Kalau Allah sudah berkehendak, kapan saja ini kita bisa tewas sekaligus, habis semua kita ini. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melarang? Hari ini misalnya kita sedang sholat id, dihadiri dengan ratusan orang, tiba-tiba dengan kehendak Allah datang bencana, datang gempa bertubi-tubi, sehingga semuanya ini kita tewas semuanya. Kalau Allah berkehendak, tewas semua, Pak. Kadang kejadian itu tak bisa diduga-duga, tewas semua ini kita. Yang selamat cuma satu orang. Siapa? Yang sedang khutbah. Cuma dia yang selamat. Contoh, Pak, ini contoh. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kita pasti mati, semuanya pasti mati. Betul nggak, Pak? Perkara Bapak duluan matinya, saya belakangan, itu cerita lain, Pak, ya. Bapak duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Atau dibalik, saya yang belakangan, Bapak yang duluan, yang pasti mati, ya. Jadi nggak perlu sombong-sombong. Ya, ilmu itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalau ada orang berilmu tapi makin jauh kepada Allah, apa gunanya kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah? Kita punya ilmu, kalau Allah nggak ridho untuk apa? Betul nggak, Pak? Kita punya jabatan, kita punya gelar, Allah nggak ridho. Udah nggak ridho, tidak usnul khotimah. Na'udzubillah. Makanya bulan Ramadan berakhir, yang katanya kita kembali kepada fitrah, insya Allah itu benar-benar kita kembali kepada fitrah. Yang jauh lebih berat adalah memelihara fitrah ini. Di Ramadan kita dilatih, jangankan yang haram, yang halal pun kita tidak makan. Dilatih betul kita itu. Dilatih kita membaca Quran, tadarus, dilatih bangun malam. Apa gunanya kalau Ramadan berakhir? Apa gunanya Ramadan berakhir, kita biasa sholat subuh berjamaah di masjid? Begitu Ramadan berakhir, sholat subuhnya berganti, sudah sholat duha. Karena sholat subuhnya itu sudah terbit matahari. Apa gunanya kita santap sahur dengan keluarga? Tetapi begitu berakhir Ramadan, kita sombong sebagai suami. Mentang-mentang kita bekerja, istri kita tidak, sombong kita sama istri. Apa gunanya Ramadan yang kita sudah lakukan sebulan itu? Ada suami itu sombong, mentang-mentang bekerja, istrinya nggak bekerja, cuma di rumah. Kalau tidak aku kasih makan kalian, mampus kalian semuanya. Na'udzubillah. Apa gunanya takbir, tahmid, dan tahlil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Setidaknya ada dua cara, kata Allah itu, cara bagaimana hamba-hambanya itu diwafatkan. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'at itu, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat pedih, dengan sangat keras. Inilah yang disebut dengan su'ul khotimah. Kita berlindung kepada Allah daripada kematian yang dengan kepedihan dan kesakitan seperti ini. Kita berlindung kepada Allah ketika kita wafat. Orang-orang kok pada senang. Orang-orang bahagia dengan wafatnya kita. Kenapa? Karena waktu hidup kita suka mengganggu orang. Kita suka hutang sama orang. Begitu ditagih, kita pula yang marah-marah. Ada nggak orang begitu, Pak? Ada. Dia yang hutang, begitu ditagih dia pula yang marah. Apa katanya? Saya nggak akan lari, baru hutang segitu ditanya-tanya. Loh, kok nggak ditanya? Kita juga butuh. Dia yang marah. Begitu wafat, orang bilang, aman, kita udah aman. Loh, kok aman?
Yang suka utang nggak dibayar, meninggal dia. Yang suka zolim sama orang, na'udzubillah, jangan sampai kita begitu. Maunya kita kalau wafat itu, maunya kita minta sama Allah. Itu golongan yang kedua yang disebutkan Allah. Wan nasitoti nasto. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut, dengan ringan. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah, maunya kita itu. Begitu wafat kita, orang sedih, orang mendoakan, udah lama pun wafat kita, nama kita masih disebut-sebut. Ya Allah, saudara kami sudah Engkau panggil, padahal dialah dulu yang membuat masjid ini, dulu yang membuat kita berkumpul, mereka lah yang memfasilitasi banyaknya pengajian, mengundang para tahfiz ke masjid ini, menyiapkan kita nikmat beribadah. Dia sekarang sudah dipanggil, kita rindu dengan kebaikan-kebaikannya. Kita pingin wafatnya kita itu sampai lama orang masih mendoakan kita, masih menyebut doa, masih menyebut nama kita karena kebaikan kita. Itu legacy, itu warisan yang mau kita buat. Hidup ini cuma rata-rata 65-70, katakanlah 75. Apa itu 75 dibandingkan kehidupan akhirat yang unlimited? Unlimited, Pak. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, unlimited. Maka perbandingan 75 tahun di dunia yang rata-rata segitu dibanding dengan yang unlimited, maka kehidupan ini seperti 1 detik. 1 detik. Makanya Allah warning kita. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi engkau terlalu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan mendahulukan dunia yang cuma 1 detik itu, padahal Allah mempersiapkan 99 lagi untuk kita. Jadi bukan fitrah namanya kalau masih cinta dunia. Bukan fitrah namanya kalau masih pamer-pamer. Sekarang orang beli tas harganya ratusan juta. Kalau sudah kumpul-kumpul, tasnya itu nggak mau letakkan di kursi, apalagi di bawah. Nggak cocok, nggak worth it, karena tasnya ratusan juta, tempatnya di atas. Kalau bisa ada meja, ditinggikan lagi biar orang tahu. Apa gunanya puasa yang katanya imsak itu? Imsak menahan diri. Tapi kita, kata Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, mau pamer-pamer harta, ya, mau sombong dengan harta padahal nggak dibawa. Makanya kita berdoa di hari raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pada saatnya nanti ketika datang ajal menjemput, kita termasuk yang dipanggil Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil kita dengan kerinduan, wahai jiwa yang sudah aku bikin tenang, engkau dulu mencari ridhoku, sekarang aku panggil engkau, ayo pulang yuk. Ayo pulang, sudah waktunya pulang. Jangan keenakan, jangan lupa diri. Asal usulmu adalah aku, kata Allah. Ayo pulang ya. Allah bilang, jadi hambaku ya. Jadi hambaku ya. Allah tawarkan, masuk ke dalam surgaku ya. Allah langsung menawarkan itu, Bapak Ibu. Itu baru prestasi. Itu baru prestasi yang memang Allah kasih. Kalau yang bukan dikasih Allah, karena trofi, karena piringan, karena gelar, itu belum tentu itu kemuliaan. Bergelar profesor pun, kalau memanas-manasi situasi untuk apa? Ini profesor, tapi yang pakai jilbab dituduh orang gurun, itu profesor. Untuk apa jadi profesor begitu? Islam itu agama akhlak. Al-adabu fauqal ilmi, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Maunya kita punya ilmu tapi berakhlak. Jangan punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Mana itu hikmah takbir tahmid yang dia baca setiap hari? Karena itu kita bermohon kepada Allah. Kita termasuk golongan yang dirindukan Allah. Ada orang-orang yang wafat, jelang wafatnya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Istrinya bertanya, kenapa wahai suamiku, aku sedih. Engkau seperti ini kok malah bahagia di saat-saat detik kematianmu. Apa kata suaminya? Jangan sedih wahai istriku. Inilah hari yang paling membahagiakan aku. Karena aku akan berjumpa dengan kekasihku yang selama ini aku tunggu-tunggu.
Itulah ciri orang yang husnul khatimah. Imam Ghazali detik-detik wafatnya dia mandi sendiri, dia kafani sendiri. Begitu tangannya sudah terkafan, dia nggak bisa membalut kepalanya, dia panggil saudaranya, tolong balutkan ini kepalaku. Begitu selesai kepalanya dibalut kain kafan, detik itu pun dia wafat. Siapa yang memberitahu kalau bukan Allah? Itulah kalau Allah sudah membuat, kalau Allah sudah senang dengan ridho, dengan apa yang dirasakan oleh hambanya, Allah lebih ridho lagi. Tidak ada doa yang terbaik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam doa-doa kita kecuali, ya Allah, aku hanya berharap ridho-Mu ya Allah. Tak terbayangkan ketika ajal datang menjemput, ketika masuk dalam alam barzah, ketika kita sendiri, ketika kita kedinginan, baru kita sadar, ya Allah, ternyata aku sudah mati. Baru sadar, apa yang aku lakukan selama ini? Ditanya oleh malaikat, apa kerjaanmu selama hidup di dunia? Aku tidak tahu, aku lalai, aku tertidur. Dia minta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda kematianku sekejap saja ya Allah, aku ingin hidup lagi ya Allah. Tapi apa kata Allah? Tempatmu di sini bukan untuk beramal lagi. Yang namanya sholat tarawih, yang namanya berzakat, puasa itu cuma di dunia. Kalau di akhirat, kalau di alam barzah bukan mau beramal lagi. Tempatmu di sini adalah untuk membalasi amal yang sudah engkau kerjakan ketika hidup di dunia. Allah mengatakan, fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza. Udah, rasakan olehmu azab Allah, engkau sudah melupakan kesempatan emas. Kita tidak mau seperti ini, menyesal di alam kubur, menyesal di sini di dunia. Makanya mumpung masih hidup di dunia ini, sisakan, berikan legasi, peninggalan yang terbaik. Anggap harta yang kita miliki kalau belum disedekahkan itu bukan aset. Yang namanya aset yang sudah disedekahkan, yang sudah kita sedekahkan ke masjid, itu baru aset. Karena kalau kita wafat itu yang jadi amal jariah. Yang belum disedekahkan bukan aset, Pak. Kalau kita mau selamat, karena kalau nggak kita sedekahkan dua kemungkinannya. Yang pertama keburu mati, yang kedua keburu bangkrut. Jadi harta itu nggak jadi apa-apa, nggak menyelamatkan kita. Untuk apa kita wafat? Kita bilang aku mau bersedekah, aku mau bersedekah. Dulu waktu hidup ngapain? Baru zakat fitrah yang 2,5% sudah sombong. Kalau diuangkan berapa itu zakat fitrah satu orang? 50.000, 60.000. Apa arti 60.000 itu? Terlalu sedikit itu. Itu batas minimal. Para ulama menentukan 2,5% itu batas minimal supaya orang senang berzakat. Kalau kita yang bisa maksimal, kok kita gunakan yang minimal? Sementara kita ajak orang makan, traktir makan, kemana-mana. Habis 500.000, habis 1 juta di meja restoran itu. Sementara zakat fitrah 300.000, 200.000, karena 50.000 kali katakanlah 2 anak. 4 orang 200.000, udah merasa kita paling banyak ibadahnya. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tujuan terbesar kita adalah mengejar husnul khatimah. Itu prestasi. Kalau bukan dari Allah bukan prestasi. Fa innal izzah lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya datang dari Allah. Sebagai penutup, mari sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah membuat kita tetap istiqomah. Allah menggolongkan kita semua ini yang hadir pada hari ini, kita berikrar bahwa kita nanti bersama-sama di surga. Amin. Kita berdoa bersama-sama, insya Allah di surga nanti kita bisa menggandeng kedua orang tua kita sama-sama masuk dalam surga. Amin. Kalau Bapak Ibu kenal sama saya dan sebaliknya saya kenal kepada Bapak, kita saling mendoakan. Kalau nasib saya tidak baik, na'udzubillah, misalnya kita berandai-andai, nasib saya tidak baik, saya ditaruh Allah di neraka. Saya kira Bapak Ibu yang masuk surga ini mungkin nggak tega mendoakan saya. Ya Allah, dulu Ustadz Bambang itu pernah di ikon, kami kenal sama dia. Bisa nggak ya Allah dengan kasih sayangmu engkau pindahkan dia ke surga? Doanya orang-orang penghuni surga. Allah itu sangat lembut. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Atau Bapak yang di neraka, kami doakan Bapak-Bapak. Misalnya, itulah
perikatan kita ini bukan cuma hanya di sini, tapi ikatan kita sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami menyadari ya Allah, kami ini hamba-Mu ya Allah. Ubun-ubun kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami, Engkau yang menentukan takdir dan nasib pada hidup kami ya Allah. Takdirkan kami ya Allah dengan takdir yang terbaik ya Allah. Beribadahlah kami dengan ibadah yang paling khusyuk, yang paling Engkau sukai ya Allah. Berkumpullah kami senantiasa dengan orang-orang yang juga mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, usia kami terus bertambah, tapi kekhusyukan kami kok tidak bertambah. Bacaan Quran kami tak bertambah, zikir kami juga tak bertambah. Alangkah kami sudah menzolimi diri kami ya Allah. Kami menyia-nyiakan waktu yang Kau amanahkan kepada kami. Siang kami, malam kami, pagi kami tak selalu kami gunakan untuk berzikir menyebut asma-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami datang kepadamu pada hari ini dengan pengakuan dosa-dosa kami ya Allah. Sebesar apapun, sehina apapun, sebejat apapun, sekotor apapun, bahkan sebusuk apapun dosa yang pernah kami lakukan, ampuni kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami memohon ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan Engkau murka kepada kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, betapa kami seperti bangkai-bangkai yang berjalan yang tidak ada makna. Karena itu dengan kasih sayang dan ampunan-Mu ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Betapa kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Betapa orang tua kami sangat menyayangi kami, membesarkan kami dengan susah payah, memikirkan kami terus-menerus agar kami bisa hidup layak, agar kami bisa sekolah. Tapi kadang-kadang tidak bisa kami balas dengan yang terbaik. Malah kami bentak orang tua kami dengan suara yang kami keras. Padahal apapun yang dikatakan orang tua kami tujuannya baik untuk kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami jika kami belum bisa menjadi anak yang tahu berbakti. Ampuni kami jika kami belum bisa menjadi anak yang bisa berterima kasih kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan sebelum kami bisa membalas kebaikan orang tua kami sudah terlebih dahulu Engkau wafatkan ya Allah. Rindu kami berjumpa dengan kedua orang tua kami ya Allah. Pertemukan pada saatnya nanti kami dengan orang tua kami ya Allah. Kami terus membayangkan wajahnya, membayangkan memeluknya, bahkan ingin kami mencium kakinya, mengingat dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kerja keras orang tua kami yang membesarkan kami dengan susah payah menjadi jalan ke surga-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang rumah kami terang dengan bacaan ayat-ayat suci-Mu ya Allah, yang terang dengan zikir-zikir-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menyenangkan dan membanggakan hati kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang rajin menadahkan tangan berdoa buat kami kedua orang tuanya. Mungkin kami belum bisa menjadi orang tua yang terbaik, tapi jadikan anak-anak kami mendoakan kami terus, baik saat kami masih hidup maupun saat kami sudah Engkau panggil ya Allah. Alangkah ruginya kami, alangkah menyesalnya kami ya Allah, jika kami membesarkan anak-anak dengan susah payah. Justru anak-anak kami menjadi anak yang durhaka kepada kami, membuat malu kami, meluluhlantakkan perasaan kami. Jangan Kau berikan kami anak-anak yang durhaka kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sadar usia kami terus bertambah dan kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kami mati nanti. Apakah kami bisa terselamatkan dari azab kubur-Mu? Apakah kami bisa masuk ke dalam surga-Mu? Kami tidak tahu ya Allah, karena masih sangat sedikitnya ibadah kami. Kami belum siap ya Allah ketika Engkau mengutus malaikat maut-Mu. Tapi kalau memang ajal kami sudah semakin dekat, kami tak bisa menolak. Kami hanya bisa bermohon ya Allah ketika ajal datang menjemput, mudahkan kematian kami, ringankan kematian kami ya Allah, lembutkan sakaratul maut bagi kami. Jadikan akhir hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah. Ketika ajal kami sudah Engkau jemput, kami titipkan pasangan kami titipkan anak istri kami kepadamu. Mudah-mudahan mereka tetap beristiqomah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Billahi taufik wal hidayah. Wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.